Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Hamidi. Kali ini saya akan mereview perkuliahan selama satu semester dari etika, hukum, dan profesi. Pada pertemuan pertama yaitu eh, seperti biasa ada kontrak perkuliahan dan pengenalan tentang apa itu etika dan hukum profesi. Pada pertemuan kedua yaitu membahas tentang eh, apa itu etika. Yang pertama itu etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya kebiasaan, adat atau akhlak yang baik. Eh, Menurut bahasa, etika diartikan menjadi tiga, yaitu ilmu tentang baik dan buruk, hak dan kewajiban, moral dan kewajiban moral. Nilai di atas yang berhubungan dengan akhlak, nilai mengenai benar salah yang dianut dalam golongan masyarakat. Etika merupakan sistem nilai dan norma moral yang menjadi pegangan dalam mengatur tingkah laku. Etika tidak memberikan ajaran melainkan memeriksa kebiasaan. Ada tiga prinsip etika, yaitu keutamaan, kewajiban, dan konsektualisme konsekuenialisme. Eh, Etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang baik dan buruknya perilaku, hak, dan kewajiban moral. Eh, Jenis-jenis etika yaitu ada etika deskriptif, menelaah sikap perilaku manusia secara kritis; etika normatif, menetapkan sikap dan perilaku yang ideal; etika umum, yaitu membahas kondisi dasar tentang bagaimana manusia bertindak secara etis; etika khusus, penerapan prinsip moral yang bidang kehidupan khusus; dan etika profesi yang akan kita bahas, yaitu norma dan syarat ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok profesional. Fungsi etika yaitu mengetahui kapan perbuatan melanggar etika, memecahkan masalah dalam situasi sulit, mencegah merugikan dan mempermalukan manusia, memberikan orientasi kritis, dan menunjukkan keterampilan intelektual. Manfaat yaitu mendorong sikap kritis, mengarahkan perkembangan masyarakat menuju tertib, memberikan rasa tanggung jawab, dan meningkatkan kredibilitas perusahaan atau organisasi, membuat keterlibatan dan keteraturan dalam organisasi. Pada pertemuan ketiga yaitu membahas tentang etika komputer. Etika komputer yaitu membahas tentang perilaku dan tindakan terkait dengan penggunaan teknologi komputer. Etika komputer merupakan studi prinsip moral yang berlaku dalam penggunaan komputer dan teknologi informasi. Ini mencakup pertimbangan etika, nilai, dan prinsip moral dalam pengelolaan teknologi komputer. Uh, Tantangan pada etika komputer yaitu privasi dan keamanan data. Yang kedua ada cyber security, pembajakan perangkat lunak, kecerdasan etika kecerdasan buatan, bagaimana beretika ketika mengembangkan kecerdasan buatan tersebut, kode etik profesional yang menentukan cara mematuhi kode etik dalam bidang teknologi. Adapun pertemuan keempat yaitu membahas mengenai profesionalisme pada profesi. Syarat profesi profesional, perbedaan antara profesi dan pekerjaan, peran utama etika dalam. Adapun pengertian profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang melaksanakan kegiatan memerlukan keterampilan dan keahlian memenuhi kebutuhan rumit manusia. Adapun profesional merupakan orang yang memiliki profesi atau pekerjaan dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian tinggi. Adapun syarat-syarat untuk memenuhi kata profesional tersebut yaitu menguasai pekerjaan dengan ukuran yang jelas, mempunyai loyalitas dan proaktif, mempunyai integritas dan nilai kejujuran, mampu bekerja keras dan berkolaborasi dengan orang lain, mempunyai visi yang jelas, komitmen dan motivasi tinggi.
Adapun perbedaan profesi dan pekerjaan, yaitu profesi membutuhkan keahlian khusus, adapun kalau dan pekerjaan merupakan tidak memerlukan keahlian khusus dan tidak diatur etika dan tidak selalu menghasilkan jasa. Eh, Pada pertemuan 5 yaitu tentang profesi di bidang IT. Yang pertama ada ahli forensik. Profesi Gambaran umum pada pekerjaan di bidang IT ada 4 kelompok, yaitu pada perangkat lunak seperti sistem analis, programmer, web designer, dan web programmer. Pada perangkat keras yaitu technical engineer dan networking engineer. Pada pemerintah ada standar pada bidang IT, yaitu pemerintah membuat standarisasi pekerjaan di bidang IT untuk pegawai negeri sipil. Pegawai di bidang teknologi informasi disebut peranata komputer dengan syarat tertentu. Adapun standar profesi TI menurut PRIGPS ARCC atau Southeast Asia Regional Computer Confederation mencoba merumuskan standarisasi pekerjaan di dunia teknologi informasi, mempertimbangkan jenis pekerjaan dan tingkat keahlian dalam 2 dimensi. Pada pertemuan 6 yaitu membahas tentang cybercrime, apa itu jenis kejahatan elektronik, hacking, kasus kejahatan elektronik, karakteristik cybercrime, dan jenis-jenis cybercrime. Pada ancaman merujuk pada situasi atau perilaku yang menimbulkan potensi bahaya, kerugian atau gangguan. Adapun jenis-jenis ancamannya yaitu ada malware, phishing, serangan DOS atau denial of service, pencurian identitas, ransomware, dan penyusupan jaringan. Adapun pada kejahatan elektronik juga ada yang namanya hacking, merupakan aktivitas yang menggunakan keterampilan teknis untuk memodifikasi dan mengakses atau mengambil akses komputer, jaringan, atau perangkat lainnya secara tidak atau tanpa izin. Cybercrime merupakan kejahatan yang notabene adalah baru mendapat perhatian luas secara internasional. Cybercrime mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer serta tradisional yang melibatkan atau dibantu oleh peralatan komputer. Jenis-jenis cybercrime ada unauthorized access, illegal content, data forgery, cyber espionage, sabotage atau extortion, cyber stalking, carding, and hacking atau cracking. Motif dari cybercrime ada 2, yaitu murni dan abu-abu. Adapun yang murni seperti carding dan yang abu-abu merupakan probing atau port scanning. Pada pertemuan 9 pengantar organisasi dan kode etik profesi. Organisasi profesi merupakan badan atau asosiasi yang dibentuk untuk mewakili, mengatur, dan memajukan kepentingan para anggotanya, seperti Ikatan Dokter Indonesia misal. Adapun fungsi utamanya yaitu representasi, yaitu menjadi suara bersama untuk anggotanya dalam memperjuangkan hak, pengaturan, menetapkan, memelihara standar, dan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya dari anggotanya tersebut. Kode etik profesi merupakan seperangkat pedoman etika yang mengatur perilaku dan tindakan para profesional. Adapun beberapa prinsip umum dalam kode etik profesi melibatkan integritas, kepercayaan, kepentingan klien, keadilan, dan kerahasiaan. Pada pertemuan
pada pertemuan ke-10 tentang Undang-Undang Nomor 10 atau UU ITE. Di kajian UU Telekomunikasi, evaluasi, implementasi, dan dampak di lapangan, mendorong investasi dan meningkatkan kualitas layanan. Pada pertemuan selanjutnya yaitu langkah-langkah merencanakan bisnis di bidang IT dan tantangan bisnis di bidang IT. Yang pertama yaitu mengidentifikasi jenis bisnis di bidang TI tersebut, melakukan analisis pasar, melakukan rencana bisnis, identifikasi kebutuhan modal, pembuatan tim, dan mengurus izin serta perizinan. Dan yang terakhir melakukan pengembangan dan inovasi. Contoh bisnis TI yang sukses merupakan Amazon.com dan contoh yang gagal yaitu Blockbuster. Mungkin sekian dari saya, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.